Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله قال إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا ببركاته وأسراره في الدارين آمين. أبواب الخير ومسالك الهدى. أبواب الخير ومسالك الهدى. Berbagai macam pintu kebaikan serta jalur-jalur menuju petunjuk. Bermacam-macam pintu kebaikan dan jalur-jalur menuju hidayah. Begitu secara ijmali kandungan hadis yang akan saya bacakan pada sore hari ini. Selengkapnya hadis tersebut berbunyi ruya an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار
وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Terjemahan bebasnya kurang lebih bahwa sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu an pernah meriwayatkan sebuah hadis di mana hadis ini dimuat oleh Imam Tirmidzi. Oleh beliau dinilai hadis ini hadis hasan dan sahih. Ketika itu suatu ketika anak Muadz bin Jabal pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, beritahu aku, ajarilah aku akan suatu amal yang dengan amal tersebut dapat memasukkan aku ke surga, dan dengan amal tersebut aku dapat terhindar dari neraka." Lalu Rasulullah menjawab, "Laqad sa'alta an 'azim." Wahai Muadz bin Jabal, engkau datang ke sini menanyakan suatu yang sangat agung. Namun demikian, hal tersebut sangatlah mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Apa jawaban Rasulullah tentang pertanyaan Muadz bin Jabal yang pertama, yang sekiranya arahan Rasulullah tersebut kalau dilakukan dapat memasukkannya ke surga, kalau dilakukan dapat menjauhkannya dari neraka? Jawaban pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya engkau menyembah kepada Allah, jangan sekali-kali kamu menyekutukannya dengan sesuatu. Lalu wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Kemudian wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat. Berikutnya wa tasumu Ramadan, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Berakhir dengan pesan wa tahujjul bait, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Rasulullah tidak berhenti sampai di sini. Akan tetapi berikutnya Rasulullah menawarkan hal yang lain. Apa penawaran Rasulullah berikutnya? Ala adulluka ala abwabil khair, wahai Muadz, maukah
jika aku tunjukkan engkau akan pintu-pintu kebaikan? Ya, ya Rasulullah. Pintu-pintu kebaikan itu adalah as-saumu junnatun. Puasa itu perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah dapat memadamkan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air dapat memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, salat seorang laki-laki maupun perempuan pada tengah malam. Seraya Rasulullah membaca sebuah ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'. Summa qala, selanjutnya Rasulullah menambah penawaran kepada Mu'adz bin Jabal, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Mu'adz, maukah bila aku tunjukkan engkau akan pokok amal, tiang amal, dan puncak amal? Qultu bala ya Rasulullah. Iya, ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ra'sul amri al-Islam. Pokok amal itu adalah Islam. Wa amudu as-salah. Tiang amal itu adalah salat. Wa dirwatu sanami al-jihad. Sementara puncak amal itu adalah al-jihad. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti sampai di situ, menawarkan beberapa hal kepada Mu'adz bin Jabal. Dan yang ini penawaran terakhir. Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Maukah wahai Mu'adz bin Jabal, bila kau kasih tahu kunci semuanya? Kunci jawaban yang pertama, kunci penawaran yang pertama, kunci penawaran yang kedua. Faqultu bala ya Rasulullah. Iya. Apa kunci semuanya? Di mana tanpa kunci sebuah pintu tidak akan terbuka. Di mana tanpa kunci sebuah gudang tidak akan terbuka. Apa Rasulullah? Fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadza. Apa kata Rasulullah? Kuncinya ini. Pada saat Rasulullah memegang lisannya, beliau bersabda, kuffa 'alaika hadza. Jagalah ini. Qultu ya Nabi Allah. Mu'adz bin Jabal bertanya, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kami nantinya akan dituntut, akan dihukum karena omongan kami? Faqala, apa jawaban Rasulullah? Sakilat ka ummuk. Semoga kamu selamat Mu'adz. Semoga kamu selamat Mu'adz. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Tidak ada sesuatu yang dapat menyungkurkan manusia. Tidak ada sesuatu yang dapat menyungkurkan manusia. Tidak ada sesuatu yang dapat mencelakakan manusia kecuali lisannya.
Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala hadza hadisun hasanun sahih. Hadisnya lumayan panjang karena waktunya sangatlah terbatas. Yang akan saya bahas pada sore hari ini hanya sebagian saja. Pertama, al-a'malu sababun lidukhulil jannah. Amal adalah menjadi sebab masuknya seseorang ke surga. Ulangi. Al-amalu sababun lidukhulil jannah. Amal adalah menjadi sebab masuknya seseorang ke surga. Apa yang mendasari pernyataan ini, komentar ini adalah pernyataan Mu'adz bin Jabal, akhbirni bi amalin yudkhilunil al-jannah. Ya Rasul, tolong kasih tahu aku untuk melakukan amal yang dapat memasukkan aku ke surga. Berangkat dari pernyataan Mu'adz ini sehingga syarah hadis ini, yang mensyarahi hadis ini, yang mengomentari hadis ini membuka pembahasannya dengan al-a'malu sababun lidukhulil jannah. Dah. Pertanyaan berikutnya, mungkin para hadirin hadirat pernah mendengar, bagaimana kita dapat memadukan dengan pernyataan lain Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata ada ahadukum bi amalihi. Ketika Rasulullah berbincang-bincang santai dengan para sahabat, kalian tidak bakal bisa masuk surga dengan amal kalian. Kontras. Sampai-sampai para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau tidak bisa masuk surga tanpa dengan amal, termasuk saya, illa ayyatagammadaniyallahu birahmatihi, kecuali Allah mencurahkan aku rahmatnya, kecuali aku mendapatkan rahmat Allah. Kontras. Ini menyatakan dullani akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah. Tunjukkan aku ya Rasulullah untuk melakukan suatu amal yang dengan amal tersebut dapat memasukkan aku ke surga. Hadis lain Rasulullah menyatakan la yadkhula al-jannata ahadukum bi amalihi. Kalian tidak bakal bisa masuk surga dengan amal kalian. Bagaimana para ulama memadukan dua hadis yang kontradiktif ini? Fama'nahu annal amala bi nafsihi la yastahiqqu bihi ahadun al-jannata. Wa innama la budda ma'al amali minal qabuli. Wa hadha yakunu bi fadli rahmatin minallahi ta'ala ala ibadihi. Maksud Rasulullah menyatakan bahwa kita ini nggak bisa masuk surga dengan amal kita, yaitu semata-mata amal itu tidak dapat memasukkan ke surga. Amal itu tidak dapat memasukkan ke surga. Yang bisa memasukkan ke surga adalah semata-mata fadl dan rahmat Allah. Fadl dan rahmat Allah itu diperoleh oleh seseorang yang amalnya qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa?
Ketika kita tidak mengetahui apakah ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masalahnya. Itu masalahnya di situ. Maksud Rasulullah tidak semua amal masuk surga. Tidak, bukan semata-mata amal yang dapat memasukkan ke surga. Sebab amal kita nggak tahu. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu berapa usia kita sekarang, 60 tahun, 50 tahun. Sejak usia 10 tahun kita sudah sholat, sudah puasa. Sementara sampai saat ini kita nggak ngerti mana amal yang diterima oleh Allah. Sementara amal yang diterima itulah semata-mata yang dapat mengundang, memancing rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sebabnya dalam beramal dilarang untuk riya, syum'ah, ujub. Ini yang dimaksud cara pemaduan para ulama hadis antara dua hadis yang terkesan kontradiktif. Berikutnya, di dalam penawaran kedua, di dalam penawaran pertama, setelah Mu'adz bin Jabal meminta petunjuk kepada Rasulullah melakukan satu amal yang dijawab oleh Rasulullah, beribadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, dan mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, menunaikan zakat, wa tasum Ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjul baita. Ini semua merupakan amal yang dapat memasukkan ke surga. Ini jawaban akhbirni bi'amalin yudkhiluni jannata wa yubaiduni anin nar. Selanjutnya, setelah Rasulullah memberi modal kepada Mu'adz bin Jabal dengan hal ini, ibadah, tidak menyekutukan Allah, salat, zakat, puasa dan haji, lalu Rasulullah menawarkan hal yang lain yang merupakan pintu-pintu kebaikan. Lebih dari itu, hal yang lain ini adalah yang sunnah-sunnah. Jadi yang pertama itu yang pokoknya seperti itu. Kemudian dilengkapi, diperkuat dengan yang sunnah. Apa? As-shaumu junnatun, puasa itu perisai. Penawaran pertama berikutnya ini adalah puasa sunnah, bukan puasa yang wajib. Kenapa? Tadi dalam jawaban pertanyaan Mu'adz sudah ditentukan tasumu Ramadan. Berarti ala adulluka ala abwabil khairi, menyebut as-shaumu junnatun, itu puasa sunnah. Was-sadaqatu tufiul khati'ah, ini lagi sedekah, bukan zakat. Sebab zakat pada alinea pertama itu sudah ditentukan. Berarti pada kelompok yang kedua ini bukan zakat, akan tapi sedekah. Tidak perlu dibahas, sudah sering kita dengar masalah as-sadaqatu tutfiul khati'ah. Berikutnya, wa salatul rajuli fi jawfil lail, salat malam. Salat malam. Nah, sekarang apa maksud dan tujuan Rasulullah menawarkan yang kedua ini? Padahal pertanyaan Mu'adz bin Jabal adalah sesuatu yang dapat memasukkan dia ke surga, sudah terjawab. Kenapa dilanjutkan, bahkan ada penawaran berikutnya, puasa sunnah, sedekah, salat malam? Kalau memang yang pertama ini sudah cukup untuk memasukkan seseorang ke surga, sudah cukup menyelamatkan orang dari neraka, kok masih ditambah itu? Maka jawabannya adalah bahwa
ketika kita manusia yang siapapun punya kekurangan dan kelemahan. Satu. Kedua, tidak ada jaminan sholat kita yang 5 waktu, zakat kita, puasa kita, haji kita yang sudah kita lakukan, tidak ada yang menjamin bahwa semuanya itu sempurna. Maka ketika kita tidak mengetahui kesempurnaan ibadah kita, sunnah itu yang dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Dalam kitab An-Nasa'i, di situ ada sebuah hadis yang menerangkan tentang proses hisab nanti di akhirat. Hadis tersebut berawal dari awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang akan dipertanyakan oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari kiamat adalah salat. Kemudian setelah si malaikat memeriksa seseorang, ternyata orang tersebut salat 5 waktunya enggak sempurna. Lalu malaikat lapor kepada Allah, si A sudah saya periksa ya Allah. Terus dia pantas masuk enggak pantas masuk surga, neraka dulu dah. Kenapa? Salatnya enggak sempurna. Oh, jangan terburu-buru dulu. Sebelum kau memasukkan dia ke neraka, teliti dulu apakah dia melakukan salat sunnah. Kemudian kelanjutan hadis itu, maka salat sunnah dapat menutupi kekurangan salat wajib, puasa sunnah dapat menutupi kekurangan puasa wajib, sedekah dapat menutupi zakat, dan begitu seterusnya. Maka disinilah Rasulullah menawarkan yang seperti itu. Jadi dari kesimpulan dua alinea ini, apa yang kita lakukan? Jangan sampai kita meremehkan yang sunnah-sunnah karena nggak tahu apakah yang wajib kita diterima atau tidak. Jangan suka menyepelekan yang sunnah karena kita tidak tahu yang wajib kita sempurna atau tidak. Berikutnya penawaran yang kedua, Rasulullah menawarkan sebuah ilmu kepada Mu'adz bin Jabal yang ditawarkan 3. Pertama, Ra'sul amri wa amudihi wa dilwati sanamihi. Mu'adz bin Jabal, tahukah kamu apa pokok amal, apa tiang amal, dan apa puncak amal? Pokok amal, kata Rasulullah, adalah al-Islam. Pokok amal adalah yang namanya pokok. Ya. Kalau kita sudah punya pondasi, punya pokok, punya modal utama, ya. Kalau kita sudah punya modal utama, bagaimanapun keseharian kita, katakanlah gak pernah sholat, malas puasa, malas zakat, eman, haji, pelit, tapi dia Islam. Selama keislaman dia terbawa sampai kematian, maka dia berhak untuk masuk surga. Tapi jangan tanya kapan. Jadi pokok Islam ini dasar pokok namanya. Jadi bagaimanapun kebaikan seseorang tapi tidak punya pokok. Katakanlah ada seorang non muslim, dia menerima Nobel internasional. Ya, luar biasa, sosialnya luar biasa, pokoknya luar biasa. Tapi kalau tidak punya pokok, tidak bakal selamat dari neraka, hanya mungkin lebih ringan sih. Sama juga seperti Abu Thalib, paman Rasulullah. Masih kurang apa Abu Thalib?
Beliau menjadi bemper Rasulullah dalam memperjuangkan agama ini. Sampai-sampai Abu Thalib rela dibunuh. Sebelum membunuh Muhammad, Nabi Muhammad, Abu Thalib ada terdepan. Tapi karena Abu Thalib walaupun paman Rasulullah, perjuangan membantu Islam sedemikian hebatnya, tapi tidak punya pokok dia. Tidak punya pokok. Apa? Islam. Akhirnya apa? Ditemui oleh Rasulullah di keraknya neraka Jahannam. Rasulullah meminta izin kepada Allah untuk memberi syafaat Abu Thalib. Kemudian oleh Rasulullah dipindah ke Dahdah minan nar. Dahdah itu dalam terjemahan sederhana seperti pemanggangan sate lah. Jadi Islam itu harus pokok. Jadi kalau selama kita punya pokok Islam sampai kematian tetap beragama Islam, tidak dirusak dengan kemurtatan, maka seyakin-yakinnya entah kapan pasti diangkis oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Ketika Islam ini oleh Rasulullah dianggap sebagai pokok, wa amuduhu as-shalah, tiangnya adalah salat. Tiangnya adalah sudah sering kita dengar, as-salatu imaduddin, tidak perlu dibahas. Wa dirwatu salami al-jihad, serta puncaknya adalah jihad. Yang terakhir, penawaran yang terakhir yang saya maksud. Setelah Rasulullah menyampaikan kunci masuk Islam, tidak menyekutukan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa, dan haji, lengkap. Lalu Rasulullah menawarkan pintu-pintu kebaikan, sedekah, puasa sunnah, salat malam. Lalu kembali Rasulullah menawarkan berikutnya, memberi informasi, bukan menawarkan informasi kepada Mu'adz bin Jabal, Islam, tiang agama, kemudian puncak jihad. Yang terakhir Rasulullah memberitahu kuncinya. Jadi yang pertama, Elenia pertama adalah jawaban Rasulullah akan permintaan Mu'adz. Kedua, penawaran Rasulullah yang berisi puasa sunnah dan sedekah. Yang ketiga, informasi dari Rasulullah. Yang keempat juga informasi dari Rasulullah bahwa semua itu ada kuncinya. Apa kuncinya? Nih, kata Rasulullah. Di sini Rasulullah menyatakan kuffa alaika hadza, jaga ini. Artinya apa? Kita sudah beribadah kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah. Salat 5 waktu tidak pernah kita tinggal. Zakat tidak pernah absen. Puasa tidak pernah telat. Haji sudah. Sedekah terbiasa. Puasa sunnah sudah biasa. Salat malam sudah biasa. Tapi ininya nggak dijaga. Jadi semuanya ini kalau tidak dijaga dengan ini bukan percuma sih. Bukan percuma, tidak ada yang percuma. Kalau ini tidak dijaga, semuanya gagal mengantarkan seseorang yadkhulul jannah bighairi hisab. Bahkan bisa percuma yang lain itu kalau ini tidak dijaga. Tidak dijaga dari kalimat-kalimat yang mengantarkan kita menuju kemurtadan. Kalau ini tidak dijaga, suka ngomelin orang, suka misu, mungkin itu akan hanya sekedar tersendat-sendat kita dimasukkan ke surga tanpa hisab. Tapi kalau ini tidak terjaga dari kalimat kemurtatan,
Wa may yartad minkum an dinihi wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Kenapa kamu enggak sholat? Sholat sama, enggak sholat sama aja, sholat enggak sholat sama aja. Ya. Sama gimana? Saya sholat tetap miskin, enggak sholat tetap miskin. Ini kan mengarah kepada kemurtadan. Jadi luar biasa lisan ini. Jangan sampai kita menyepelekan omongan. Kadang-kadang berapa banyak permasalahan dalam agama berubah karena omongan. Bahkan kadang-kadang karena omongan 1 menit saja. Sesuatu yang haram menjadi angkah tuka wa zawwajutuka mahtubata qabiltu. Jadi halal. Jadi bertengkar luar biasa, langsung menjatuhkan cerai sama istri. Enggak sampai 1 detik. Gara-gara omongan bisa yang halal menjadi haram. Orang bertahun-tahun, dia sejak terlahir sampai usia 80 tahun dia tidak mengenal Islam. Alhamdulillah dia mendapatkan hidayah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seketika al-islamu yahdimu ma qablahu. Luar biasa omongan ini. Oleh karenanya para ulama tasawuf berpesan kepada kita apa? Memberi pandangan kepada kita bahwa menyesal karena tidak bicara lebih baik daripada menyesal sudah kadung bicara. Menyesal karena bicara, menyesal karena tidak bicara lebih baik daripada menyesal sudah kadung bicara. Ma'asyiral muslimin ikhwatul Islam ajarakumullah, oleh karenanya dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa kebanyakan orang tergelincir masuk ke neraka itu kebanyakan 2, lisan dan farji. Kelamin. Kebanyakan lisan dan farji. Dalam sebuah hadis lain dikatakan al-muslimu man salimal muslimu min yadihi min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati adalah orang yang sekitarnya itu selamat dari tangan dan lisannya. Tidak tersakiti. Kalau orang tidak tersakiti dengan lisan kita, sekitar kita, tetangga kita tidak tersakiti dengan tangan kita, maka kita itulah muslim yang sejati. Muslim yang sejati. Jadi dengan demikian hadirin para muslimat yang saya hormati, sekali lagi saya ulangi bahwa betapapun jawaban Rasulullah yang pertama itu dapat mengantarkan kita masuk surga, betapapun penawaran yang kedua juga dapat menyempurnakan amal ibadah kita yang wajib bisa sempurna, semuanya akan hancur kalau kita tidak bisa menjaga lisan. Komentar yang ketujuh ya. Iya. Hah? Iya, apa? Oh. Kemudian kedua, di ayat surat Yasin 66, 65, itu nanti akan ditanya, mulutnya dua sini, yang ditanya tangannya dan kakinya menyaksikan. Itu waktunya
Terima kasih. Itu pernyataan yang ana madinatul ilmi wa aliyu babuhu gitu ya. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuhu. Itu hanya sekedar pemberitahuan Rasulullah betapa tinggi ilmunya Sayyidina Ali. Ya. Itu. Jadi betapa tingginya ilmunya Sayyidina Ali. Itu jawabannya. Kemudian yang kedua, nanti masalah pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Itu nanti di yaumil hisab, di pengadilan. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Jadi ketika di depan pengadilan yang maha adil Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dikunci. Bukan. Nanti di pengadilan di depan Allah Subhanahu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa nukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nanti di depan pengadilan Allah, sebab ini sudah dari dunia, karena ini sudah tempat berbohong ini. Maka yang menjawab tadi anggota badan, nggak berkutik ini. Itu dimaksud, bukan di alam barzah, bukan. Bukan, itu ya. Berikutnya pensyarah mengomentari hadis ini adalah afdalu amal bil ba'dal faraid. Dhahaba Malikun wa Abu Hanifah ila anna afdala amal birri ba'dal faraid al-ilmu thumma al-jihadu. Wa dhahaba Syafi'i ila anna afdal al-amali as-salatu fardan wa naflan. Wa qala al-Imam Ahmad al-jihadu fi sabilillah. Bagaimanapun kandungan penawaran Rasulullah pada Elenia yang kedua, para ulama berbeda pendapat tentang amal baik setelah yang fardu. Kan banyak sekali kita memilih mau mengamalkan apa, puasa atau puasa sunnah atau sholat sunnah. Itu beragam para ulama. Imam Syafi'i menyatakan amal yang terbaik setelah melakukan yang fardu adalah sholat. Ketika puasa ada puasa sunnah, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ketika zakat, sunnahnya itu sedekah. Ya. Juga ada kewajiban haji, ada tatawu'nya haji. Maka Imam Syafi'i memilih yang sunnah itu yang terbaik adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Jadi kalau kita memang mau memilah dan memilih, maka lebih baik kita memperbanyak sholat sunnah. Apalagi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya, bertanya kepada Rasulullah bahwa beliau gelisah, khawatir ketika pada minggu-minggu terakhir menjelang wafatnya Rasulullah. Si sahabat ini berkata kepada Rasulullah, Rasul, selama hidup kami selalu bersama engkau. Kemanapun kami selalu mendampingi engkau. Yang kami khawatirkan ketika Rasul sudah tiada. Apa mungkin kami ini bisa menyertai Rasulullah nanti di akhirat? Apa kata Rasulullah? Simpel Rasulullah, bantulah aku. Bantulah aku untuk bisa menarik kamu nanti di akhirat bikasratis sujud. Bikasratis sujud. Ketika kalian khawatir takut tidak ketemu aku nanti di akhirat, karena selama hidup kalian selalu mendampingi aku, maka jawabannya bantulah aku untuk menarik kamu nanti di akhirat bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Oleh karenanya tidak heran bila dalam kitab Tanbihul Mu'tarin dikatakan ada ulama yang semalam itu sholat sunnahnya 1000 rakaat.
Kita 2 rakaat aja udah Masya Allah. Bahkan sampai-sampai ada seorang ulama dalam kitab itu diterangkan, awalnya beliau melaksanakan 1000 rakaat, setelah usianya menginjak 50 tahun mengurangi 500 rakaat. Menangis kepada Allah, ya Allah, maafkanlah aku. Aku sudah tidak mampu lagi melakukan sholat 1000 rakaat seperti ketika aku masih remaja. Kondisiku sudah tidak mampu. Jadi maafkanlah kekuranganku ya Allah. Ini bukan kemauan, tapi memang kondisiku tidak bisa mendukung untuk melakukan aku sholat sampai 1000 rakaat. Jadi banyak sekali para ulama-ulama yang cenderung terhadap pendapat Imam Syafi'i bahwa yang sunnah itu yang terbaik adalah sholat. Sementara yang lain bermacam-macam, ya. Ada sebagaimana yang telah saya sindir kemarin, ada Rasulullah ditanyakan ayyul a'mali afdal. Kadang-kadang Rasulullah menjawab salat wal iktihad. Kadang-kadang Rasulullah menjawab al-jihad. Kadang-kadang wataratan birrul walidain. Wataratan al-hajjul mabrur. Apa kata ulama? Wa humila dzalika ala ikhtilafi ahwali sa'ilin aw ikhtilafil azman. Dimungkinkan keragaman jawaban Rasulullah itu tergantung dari kondisi sepenanya atau tergantung dari waktu kapan dia bertanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk kita, bisa menjadi modal untuk kita untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, utamanya di bulan suci Ramadan, sehingga kita nanti betul-betul menjadi orang yang meraih predikat al-muttaqun sebagaimana tujuan puasa itu sendiri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat keterangan-keterangan yang benar, tepat dan baik. Itulah semata-mata petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terdapat keterangan-keterangan yang tidak benar, tidak baik, menyinggung perasaan, itulah keterbatasan saya sebagai manusia. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan untuk melakukan rentetan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang pantas merayakan Idul Fitri. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.